Desa Panggalo adalah desa yang terletak di ujung timur Kecamatan Ulumanda. Memiliki kurang lebih 1.000 jiwa dengan pendapatan warga rata-rata Rp300.000 per bulannya. Menurut Indeks Desa Membangun, Desa Panggalo berstatus desa tertinggal. Selain kopi, masyarakat desa mengandalkan rezeki dari hasil minyak nilam. Setelah berjalan kurang lebih 20 menit, akhirnya kami sampai di kebun nilam. Lahan seluas 1 hektar ini milik Ibu Kini. Setelah 6 bulan tanam, nilam dapat dipanen. Dan setelah itu, setiap tahun bisa dipanen 4 kali. Nilam adalah suatu semak tropis penghasil sejenis minyak atsiri atau biasa disebut minyak nilam. Tanaman ini bisa mencapai ketinggian 1 meter dan biasa hidup di tempat teduh, hangat dan lembab. Bagian daunnya yang dimanfaatkan untuk diekstraksi minyaknya. Minyak kemudian diolah menjadi parfum, bahan dupa, minyak atsiri, anti serangga, dan kosmetik. Jadi dalam mengambil tanaman nilam, ini yang diambil adalah tanaman yang sudah tua. Karena kalau yang masih muda, itu biasanya minyaknya masih belum keluar. Nah, ditandai dengan warna tanaman yang agak kekuning-kuningan seperti ini. 1 hektar lahan ini bisa menghasilkan 10 ton nilam kering. Namun sayang, saat musim penghujan, nilam kerap diserang hama. Tak adanya biaya pembelian obat ditambah harga obat yang mahal membuat petani hanya bisa pasrah. Akibatnya, gagal panen. Iklim tropis membuat hutan Indonesia kaya akan tanaman nilam. Bahkan, tak kurang dari 70 hingga 90% kebutuhan minyak nilam dunia berasal dari tanah air kita. Indonesia setiap tahun memasok minyak nilam 70 hingga 90% kebutuhan dunia. Komoditi yang dihargai mahal di pasar dunia ini tak juga mendatangkan sejahtera bagi warga. Beratnya tantangan kehidupan tak membuat buruh patah semangat. Salah satunya Ibu Badiah. Sebagai buruh serabutan, semua pekerjaan ia lakukan demi nafkah keluarga. Berapa Bu penghasilan yang Ibu dapatkan dari ngeburu ini? Kalau setengah hari itu 30.000. Kalau satu hari 70.000, tapi nggak cukup dipembelikan kayak gula, beras, anak empat mau dibiayai sekolah tapi tidak cukup. Berarti penghasilan Ibu dalam sebulan berapa? Kan ini nggak terus-terusan panen, Bu. 150.000 sebulan. 150? Iya. Nah, terus buat menuhin kebutuhan anak di rumah gimana kalau nggak cukup? Pergi ke warung beri utang. Sama juga tetangga. Ngutang jadinya? Sampai sekarang Ibu masih punya utang nggak, Bu? Iya, punya utang juga di warung. Banyak? Iya, banyak. Beli dibayar ada setengah juta. Ada setengah juta, Bu. Nah, itu perasaan Ibu gimana, Bu, kalau kayak gitu, Bu? Tidak nyaman. Saya kalau berutang tidak ada dibayarkan. Bapaknya kerja tidak cukup. Kira-kira harapan Ibu pengennya apa, Bu? Mau pengen mau jalan bagus. Terus apa lagi, Bu? Anak saya itu sekolah tidak ada dibiayai. Jadi Ibu butuh kayak dapat bantuan uang tunai gitu? Sebelumnya pernah nggak, Bu, dapat bantuan? Nggak pernah? Nah, ini adalah salah satu perjuangan Ibu ketika bekerja hanya untuk membiayai kebutuhan keluarga. Ditambah anaknya yang masih 8 bulan ini juga harus ikut dikarenakan di rumah tidak ada yang jaga. Dan seperti inilah keadaannya ketika anaknya sedang nangis. Ya, tapi mau gimana, Ibu tetap harus kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Begitulah faktanya. Bekerja sebagai buruh petik nilam dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Dibayar Rp70.000. Namun pekerjaan itu tidak selalu ada. Semua daun nilam yang terkumpul di dalam karung lalu dipanggul ke tempat penjemuran yang letaknya tak jauh dari kebun. Sebelum dilakukan penjemuran, nilam terlebih dahulu dicacah dengan ukuran kurang lebih 5 cm. Selain bertujuan memudahkan proses penjemuran,
Pori-pori nilam akan terbuka sehingga bisa mengeluarkan minyak lebih banyak. Kemudian dijemur. Lamanya penjemuran kurang lebih 3 hari di bawah terik sinar matahari. Jika cuaca mendung bisa memakan waktu hingga 5 hari. Nilam yang sudah dikeringkan sebelumnya lalu dimasukkan ke dalam ketel. Hanya terdapat satu penyulingan dengan kapasitas rebus 500 kg daun nilam. Desa Panggalo hanya terdapat satu ketel penyulingan. Padahal kurang lebih 10 hektar tanaman nilam ditanam di sini. Minimnya tempat penyulingan membuat nilam sering berjamur dan kadaluarsa. Akibatnya petani sering mengalami kerugian. Warga hanya berharap kepada pemerintah untuk diberikan modal membangun ketel agar saat panen tiba, nilam mereka bisa disuling. Jadi tujuan untuk mengencangkan kuncian tutupan dari wadah ini adalah supaya uap dari minyak nilamnya itu tidak keluar sehingga yang dihasilkan semakin banyak. Setelah pengukusan kurang lebih 3 jam, minyak nilam yang keluar bercampur air akan terpisah di bak penampungan. Dan air akan dialirkan keluar melewati pipa pembuangan. 340 kg nilam kering bisa menghasilkan kurang lebih 4 kg minyak nilam dan membutuhkan waktu penyulingan kurang lebih 9 jam. Minyak atsiri yang diperoleh dari penyulingan tanaman nilam disebut minyak nilam. Minyak nilam ini menjadi salah satu bahan dalam industri pewangi dan kosmetik. Jadi nanti sama itu mau dijual kemana, Bu? Ini mau dijual ke Makassar. Kalau kita biasanya dia dioper ke Makassar. Berapa harganya, Bu? Kalau untuk saat ini di Makassar itu cuman 3. Kalau untuk saat ini harganya ini sekitar 38 sekarang. Kita terima di sini dari sini. 38.000 per 380.000 per kilo. per kilo. Iya. Itu harga lagi turun apa lagi naik? Ini harga lagi turun, Mbak. Sebelumnya berapa? Sebelumnya ada 550. Minimal 550. Yang tahun-tahun kemarin dapat mencapai 600. Harapan Ibu apa, Bu? Kalau harapan saya seorang petani nilam, pemasak nilam, harapan saya dari sini ke depan bagaimana caranya nilam ini bisa naik harganya. Pemerintah bisa melihatlah warganya yang susah, apalagi di sini kan pegunungan. Bagaimanapun pemerintah coba dicarikan jalan untuk kita warga yang pegunungan, khususnya dari petani nilam. Carikan jalan keluarnya agar minyak nilam kita ini bisa menaik harganya dan petani bisa semakin sejahtera. Harga minyak nilam di pengepul dipatok Rp380.000. Namun sayang, harga yang tidak stabil membuat petani nilam sering mengalami kerugian. Warga kini menantikan campur tangan pemerintah untuk menata aturan harga minyak nilam agar perekonomian warga berangsur membaik. Harapan kami selaku pemerintah desa mengharapkan kepada pemerintah agar memperbaiki akses jalan yang begitu sangat parah supaya masyarakat bisa mengekspor keluar hasil daripada pertanian. Supaya bisa memperhatikan sekolah kami, ya, karena sekolah kami ini sebenarnya tidak layak.